Ya, kita kembali di Breaking News TV One pemirsa, dan untuk mengetahui bagaimanakah situasi nonton bareng dengan para pendukung timnas Indonesia yang bertanding melawan Bahrain malam hari ini, kita akan simak laporan Arga Dumadi dari Yogyakarta. Arga, selamat malam. Ya, selamat malam Bagus dan pemirsa, mungkin Anda masih bisa merasakan euforia kemenangan dari timnas Indonesia, khususnya ini adalah gambaran dari supporter yang ada di Yogyakarta pemirsa. Ini walaupun mungkin pertandingan sudah lewat sekitar setengah jam yang lalu ya, tapi ini euforianya masih terasa sampai sekarang. Mereka masih belum beranjak dari lokasi ini, dan ini mereka masih bersorak-sorai hingga saat ini begitu, karena memang ini adalah sebuah kemenangan yang pastinya sangat berarti bagi bangsa Indonesia, karena dengan demikian maka Indonesia ini semakin memantapkan posisinya untuk saat ini, sementara adalah di ranking keempat. Dan pastinya harapan besar ya bagi timnas Indonesia untuk terus melaju, menghasilkan gol-gol terbaik yang pada akhirnya bisa membawa mereka ke Piala Dunia berikutnya. Ini antusiasme mereka mungkin masih terdengar begitu ya pemirsa ya. Ini sudah larut malam tapi semangatnya belum hilang ya. Ini masih semangat sekali. Wah, luar biasa sekali pemirsa. Saya sekarang mau ngajakin ngobrol dulu dengan supporter yang masih begitu semangat hingga saat ini. Selamat malam, ada Mas siapa? Saya dengan Mas Ian. Ian, Mas Ian, tanggapannya terhadap permainan Indonesia malam ini seperti apa Mas? Kalau untuk tanggapannya sih cukup puas ya, meskipun kita menang dengan 1 gol saja, namun yang terpenting itu 3 poin. Jadi kemenangan untuk rakyat Indonesia semuanya. Oke. Nah, karena tadi bilangnya kan walaupun ini hanya 1 gol saja, sebelumnya Mas Ian berharapnya berapa gol memang? Berharap sih kalau lihat dari pertemuan pertama dengan dendam yang ada Mas dalam tanda kutip, itu ya minimal 3 gol lah tadi harusnya ya. Harapannya saya gitu. Oke. Tapi dengan dendam yang ada, karena kita tahu cukup kontroversial ya pertandingan sebelumnya, itu apakah 1 gol ini sudah bisa membalas dendamnya itu Mas? Untuk saat ini iya sudah. Yang penting 3 poin Mas. Oke. Nah, selanjutnya ini kan Indonesia belum selesai ya perjuangannya, karena kita masih harus menghadapi Cina juga ini. Nih, bagaimana nanti Mas gambarannya atau mungkin prediksinya Mas? Untuk 2 laga terakhir itu lawan Cina dan away ke Jepang ya Mas. Untuk lawan Cina sih optimis, tapi untuk lawan Jepang mungkin realistis saja. Ya bismillah 1 poin lah. Oke. Lawan Jepang ya. Tapi pokoknya tetap akan selalu bersemangat mendukung ya Mas ya? Pasti menang kalah imbang kita dukung terus timnas. Oke. Nah, menurut Mas nih yang paling oke tadi mainnya siapa ini Mas? Paling oke kalau yang aku lihat itu Ole Romeri ya Mas, strikernya, sama Kelvin Verdong yang selalu konsisten dari laga ke laga gitu. Oke, yang pada akhirnya tadi juga strikernya berhasil menembus ya gawang lawan. Oke, pemirsa, itu tadi dari satu supporter. Ini masih ada beberapa. Coba kita ganti supporter yang ini deh, yang satu ini. Selamat malam, ada Mas siapa? Dengan Mas Alfirot. Mas Alfirot, sama nih Mas. Gimana Mas? Ini pasti senang, tapi bisa nggak sih gambarin senangnya atas kemenangan Indonesia ini Mas? Senang sekali sih guys. Tidak bisa berkata-kata lagi. Pokoknya senang sekali dah. Oke. Nah, selanjutnya harapannya, karena masih ada beberapa pertandingan lagi. Seperti apa nih? Harapannya optimis menang terus, walaupun terakhir lawan Jepang tetap harus menang sih. Oke, tetap harus menang ya? Iya, tetap harus. Yang paling dekat dulu deh, ke Cina nanti kira-kira prediksi berapa nih? Prediksi bisa jadi 5-0 lah. Amin, pasti kita doakan begitu ya. Oke, tentunya pasti harapan terbaik untuk timnas Indonesia. Seperti tadi juga disampaikan oleh supporter yang ada di Yogyakarta, yang hingga larut malam ini euforianya masih tetap begitu gegap gempita, dan ini tetap semangat hingga malam hari ini pemirsa. Kita kembali ke Jakarta. Terima kasih Arga, jangan lupa sahur ya. Oke, sekarang kita akan menuju Makassar. Nah, ini kotanya Bang Opan nih. Untuk melihat langsung bagaimanakah para fans di sana menyambut kemenangan yang sangat penting ini. Kita harus menang. Ayo, ayo, ayo. Ya, Bagus dan pemirsa, beginilah suasana kemeriahan pasca timnas kebanggaan kita mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0. Skor 1-0 ini tentunya membawa harapan bagi masyarakat Indonesia bagaimana peluang timnas kita nantinya bisa berlaga di Piala Dunia. Nah,
ini pertandingan sudah berakhir beberapa menit yang lalu, namun saat ini masih banyak warga Makassar, pendukung setia timnas kita masih berdiam di tempat ini. Mereka membicarakan bagaimana tadi pertandingan-pertandingan, permainan-permainan yang ditunjukkan oleh timnas kebanggaan kita. Nah, saya langsung saja mau minta tanggapan dari sejumlah supporter yang ada di sini. Dengan siapa namanya? Dengan Takim. Takim. Kakak Takim, Iya. gimana tadi melihat pertandingan timnas melawan Bahrain? Ya, pertandingan tadi lumayan seru ya karena ada perkembangan dari pertandingan sebelumnya. Ya, ada perkembangan, mainnya lebih bagus dan tidak bertahan, menyerangnya bagus, semuanya pertahanan bagus, dan kita harap di pertandingan selanjutnya kita bisa mendapatkan hasil positif lagi. Nah, dari timnas kita tadi itu siapa pemain idola dari Kakak Takim nih? Oleh Romeni tentunya. Oleh Romeni. Ya, oleh Romeni tadi itu berhasil mencetak gol di babak pertama dari umpan yang diberikan oleh Ferdinand. Nah, satu lagi nih, saya mau tanya lagi pada satu pendukung timnas kita. Ya. Di sini. Agak dekat. Ya. Gimana tadi melihat pertandingan timnas melawan Bahrain? Ya, tentunya laga timnas tadi itu sangat luar biasa dan kita harapkan nanti untuk melawan Cina bisa sabu bersih 3 poin. Baik, kira-kira untuk melawan Cina nanti skor berapa nih? Wah, kalau Cina di sana 2-1, di sini 4-1. Di sini sangat optimis. Tadi permainan namanya siapa? Namanya? Takbir. Kakak Takbir. Nah, tadi Kakak Takbir melihat bagaimana permainan timnas kita lebih kuat di sisi mana? Tentunya tadi permainan timnas itu kuat di kedua sisi sayap, baik kiri maupun kanan. Baik, sayap kiri dan sayap kanan termasuk dengan pertahanan yang sangat solid. Tentunya pertahanan yang sangat solid yang dikomandoi oleh Jitses dan kawan-kawan. Baik. Permainan yang rapi dari Rizky Ridho membuat Bahrain itu sangat susah untuk menembus lini pertahanan dari timnas kami. Baik. Terima kasih Kakak Takbir. Dan bagus pemirsa, tadi dua tanggapan dari warga Kota Makassar yang menyaksikan bagaimana jalannya laga Bahrain yang berhasil dikalahkan oleh timnas kebanggaan kita dengan skor 1-0. Tadi kita melihat bagaimana sejumlah serangan-serangan yang dibangun oleh timnas kita membuat Bahrain kewalahan. Bahkan di menit-menit pertama, babak pertama ini kita bisa menekan terus Bahrain dan kita berhasil mengungguli dengan skor 1-0. Tentunya ini menjadi harapan yang sangat besar bagi timnas kita agar kita bisa ikut berlaga nantinya di Piala Dunia. Baik, bagus. Itu dulu dari Makassar, Sulawesi Selatan. Saya kembalikan ke Anda di studio. Ya, terima kasih atas laporannya. Pemirsa, sekarang kita menuju ke narasumber kita pada malam hari ini. Kita ke Bung Opan. Bung Opan, tadi sempat disebutkan bahwa walaupun kita secara position kalah dengan Bahrain, tapi dalam konteks pertahanan kita cukup bagus. Di sini saya mencatat ada sekitar 9 intercept yang dilakukan oleh para pemain kita, lebih banyak daripada Bahrain. Apakah itu artinya sebenarnya dalam konteks bertahan, cara bertahan, kita sudah mencapai titik optimal, Bang Opan? Ya, ini yang sangat menarik, seperti yang disinggung oleh Erwin tadi. Kalau statistik di Australia kita jauh lebih dominan dari Australia, 60% berbanding 40%. Begitu juga jumlah passing yang kita lakukan, begitu juga corner kick yang kita lebih dominan dari Australia. Maka malam ini statistik menunjukkan bahwa Bahrain lebih dominan daripada kita. Artinya apa? Bahwa strategi yang ingin diterapkan oleh Patrick Kluivert memang berjalan dengan baik, yakni mendengar tuntutan dari masyarakat sepak bola Indonesia bahwa timnas tidak dibutuhkan untuk harus bermain cantik, untuk harus bermain menyerang secara Spartan seperti di Australia. Tapi yang paling dibutuhkan dalam laga malam ini adalah kemenangan. Dan rupanya strategi itu berbuah manis karena semua tim, semua pemain menerapkannya dengan sangat baik. Seperti yang diungkapkan oleh Bung Erwin tadi bahwa anak-anak kita bermain sangat sabar, tidak terburu-buru untuk segera mengirimkan bola ke depan saat kita menguasai bola. Tidak jarang Joy Palupesi, Tom Hai bahkan memainkan di daerah pertahanan kita sendiri, kemudian sedikit menarik pemain-pemain Bahrain untuk naik lebih tinggi, kemudian melesakkan bola atau umpan lambung dari belakang jauh ke depan. Dan salah satu strategi itu berbuah manis, bagaimana umpan lambung jauh dari belakang langsung menuju kepada Marcelino Ferdinand, kemudian hanya dengan satu sentuhan, kemudian melesakkan umpan pendek ke depan dan ada Oleh di situ dan berbuah gol. Artinya apa? Bahwa Patrick Kluivert mulai menjalankan keinginan bangsa Indonesia untuk tidak secara egois hanya berpikir bagaimana bermain baik, bermain cantik, menekan.
tapi tidak berbuah kemenangan. Malam ini sekali lagi itu adalah jawaban bagi doa kita segera bangsa Indonesia untuk melihat kemenangan malam ini. Iya. Tapi kalau Anda menyaksikan laga malam hari ini, adakah potensi-potensi yang masih bisa dieksplor sehingga nanti pada saat laga berikutnya melawan Cina kita juga bisa mengulangi hasil yang sama gitu? Iya. Kalau kita melihat tadi sebetulnya lebih kepada bagaimana di depan masih ada beberapa peluang emas yang belum bisa dimaksimalkan dengan baik. Nah, ini harus terus diasah oleh Patrick Kluivert. Ini sekaligus menjadi pekerjaan rumah kita ke depan. Begitu juga di lini belakang, terutama di sektor kanan, ya. Sektor kanan dalam memainkan perannya untuk bisa membantu pertahanan sekaligus membantu pemain di tengah, pemain tengah untuk membantu serangan ke depan itu masih sering dalam transisi tertinggal oleh kecepatan dari pemain Bahrain. Nah, ini juga harus menjadi PR tersendiri untuk 2 hingga 3 bulan ke depan sebelum menghadapi Cina dan juga menghadapi Jepang. Untuk lini depan, sepertinya kita butuh pemain diaspora yang kelasnya sama seperti Oleh. Ya. Di lini belakang juga kita masih butuh pemain diaspora yang kelasnya sama seperti J.Itzes, Rizky Ridho ataupun Hapner. Yang menggembirakan kita malam ini adalah bagaimana tanggung jawab atau peran saat diberikan kepada Ricky Kambuaya, maka Ricky menjawab tantangan itu dengan sangat baik. Ya, Ricky nyaris tanpa cacat dalam permainannya di 20 menit terakhir malam ini. Begitu juga Ramadan Sananta. Walaupun Ramadan masih belum terlalu mampu untuk menguasai bola, mengontrol bola dengan baik, tapi paling tidak keberadaannya di depan, kecepatannya, fisiknya yang memang sangat baik untuk seorang striker, sangat merepotkan benteng pertahanan dari Bahrain. Ya, ini menarik sekali. Saya akan bertanya kepada Bung Arwin. Bung Arwin, bagaimana Anda menilai para pemain kita yang bermain di Liga 1 yang mendapat kesempatan pada malam hari ini? Highlightnya tentu nomor 1 ke Rizky Ridho, terus nomor 2 Ricky Kambuaya. Untuk Rizky Ridho kayak apotek tutup ini, nggak ada obat malam ini. Jadi luar biasa jadi, ya luar biasa penampilan dia di pertandingan malam ini. Benar-benar bisa menjalankan fungsinya dan bukan cuma bertahan ya, build up-nya juga luar biasa loh. Tadi beberapa kali dia bisa memberikan umpan terobosan, umpan-umpan yang berada di belakang pemain belakang lawan gitu ya, yang diarahkan ke Ole ataupun ke Marcelino. Itu kan bukan tugas utama dari bek tengah sebetulnya, tapi dia bisa memberikan penampilan yang bonusnya seperti itu gitu ya. Bonusnya memberikan umpan-umpan build up yang luar biasa. Itu Rizky Ridho. Sementara Ricky Kambuaya itu masuk ke lapangan dalam posisi yang tidak mudah gitu. Dia sebagai pemain pengganti ya. Posisi Indonesia di babak kedua tadi lebih banyak tertekan, tapi dia bisa tampil langsung tune in dengan permainan dan umpannya tadi ke Eliano itu luar biasa. Saya lihat saya pikir itu umpan yang luar biasa dilakukan pakai kaki luar ya. Sayang sekali memang Eliano-nya nggak bisa konversi dan cara dia untuk minta bolanya itu kan juga luar biasa. Tadi yang kasih bola Tom Hai atau Ole tadi ya. Ole ya. Cara dia kasih cara dia untuk buka ruang minta bola tanpa offside dan dia kasih bola dengan kaki luar nggak banyak melakukan kontrol gitu ya, langsung kasih bola, dia lihat ada Eliano di situ dan umpannya tepat sekali. Jadi itu salah satu highlight ya di penampilan Ricky Kambuaya. Dan secara overall bisa dibilang ini salah satu pilihan lagi buat Patrick Kluivert gitu. Penampilan Ricky Kambuaya tadi itu. Ya betul, Erwin, saya juga kalau melihat aksi dari Rizky Ridho malam hari ini, saya jadi teringat dengan aksi dari almarhum Bejo Sugiantoro ya, yang tidak hanya bagus pada saat intercept bola, tapi juga mampu mendeliver atau mengirimkan bola ke depan. Saya pikir ini sesuatu yang menarik. Kita udah lama tidak melihat back-back Indonesia kemudian tampil sedemikian lugas sebagai pemotong bola, tapi juga sebagai pengalir bola. Oke, kita akan bahas lebih lengkap lagi Bung Arwin dan juga Bung Opan, terutama terkait dengan bagaimanakah kemudian langkah selanjutnya, peluang kita kalau melihat sosok klasemen atau barisan klasemen yang ada saat ini. Tapi kita akan break terlebih dahulu. Breaking news akan segera kembali saat lagi.